Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afrikatin Nabila Ramadhani dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu Ustazah Umi Nafila. Assalamualaikum Ustazah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ustazah Umi Nafila terkait pendidikan Islam yang ada di MTS Ziyadatul Taqwa, Larangan Tokol Pelanakan Pamekasan. Nah, mungkin sebelumnya Ustazah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bagaimana latar belakang pendidikan Ustazah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nafila, biasa dipanggil Ustazah Novi ya. Di sini saya salah satu tenaga pengajar di MTS Ziyadatul Taqwa. Saya sendiri itu lulusan Madrasah Aliyah Negeri Sampang. Kenapa saya lulusan Madrasah Aliyah tapi mengajar di MTS Ziyadatul Taqwa? Karena 2 tahun yang lalu saya mondok di Pondok Pesantren Ziyadatul Taqwa yang menaungi MTS Ziyadatul Taqwa. Karena pengabdian, jadi saya dipilih untuk menjadi salah satu tenaga pendidik atau tenaga pengajar di MTS Ziyadatul Taqwa. Saat ini saya sedang menempuh sarjana hukum S1 saya di IAIN Madura. Baik. Sudah berapa lama Ustazah mengajar di MTS Ziyadatul Taqwa ini? Yang seperti yang saya katakan tadi, saya baru 2 tahun di pondok pesantren dan 2 tahun itu pula saya dipilih untuk mengajar di MTS Ziyadatul Taqwa ya. Karena kebetulan MTS Ziyadatul Taqwa itu baru didirikan 2 tahun yang lalu, jadi saya masuk ke pesantren ini. MTS Ziyadatul Taqwa juga baru didirikan, jadi karena masih baru-barunya guru-guru juga belum ada guru dari luar, jadi kiai itu memilih beberapa santrinya untuk diberikan tenaga pengajar. Doakan saja semoga kedepannya semakin banyak tenaga pengajar yang kompeten yang berani belajar. Baik, selanjutnya mungkin Ustazah bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang MTS ini. Mungkin tadi kan Ustazah sudah menyebutkan bahwa MTS ini didirikan dari 2 tahun yang lalu seperti itu. Iya, karena MTS baru juga didirikan 2 tahun yang lalu, tentunya masih banyak hal-hal yang ini ya, bukan kekurangan ya, tapi mungkin tidak sama seperti MTS lainnya. Tapi saat ini kami mulai melakukan perkembangan mulai dari kurikulum, sarana prasarana juga semakin dikembangkan. Jadi MTS Ziyadatul Taqwa ini berada di bawah naungan Pondok Pesantren Ziyadatul Taqwa, di mana pengasuhnya itu Kiai Muhammad Abdul Khair. Pondok pesantren Ziyadatul Taqwa ini juga bisa dibilang masih baru karena masih belum 10 tahun, masih 9 tahun nih baru berdiri di sini di Larangan Tokol. Jadi pondok pesantrennya juga masih baru, tapi dalam waktu jangka 10 tahun, kita anggap 10 tahun ya. Dalam jangka 10 tahun ini alhamdulillahnya pesantren kita bisa mendirikan lembaga pendidikan formal seperti MTS Ziyadatul Taqwa, juga ada MTS Ziyadatul Taqwa. Jadi di pondok pesantren ini ada 2 lembaga formal, ada MTS Ziyadatul Taqwa dan juga ada MTS Ziyadatul Taqwa. Nah, mungkin saya langsung ke pertanyaan mengenai pendidikan Islam ya Ustazah. Nah, mengenai pengaruh pendidikan Islam di MTS Ziyadatul Taqwa, bagaimana MTS Ziyadatul Taqwa menerapkan pendidikan Islam dalam kurikulumnya, dan apa saja sih pendekatan yang digunakan untuk memastikan nilai-nilai tersebut terintegrasi dengan baik dalam proses pembelajaran? Pastinya ya, karena selain nama lembaganya MTS Ziyadatul Taqwa, MTS Madrasah Sanawiyah, pastinya kurikulum yang digunakan juga kurikulum yang pasti berasas keagamaan, agama Islam gitu. Apalagi MTS ini berada di bawah naungan pondok pesantren, pastinya pendidikan Islam yang berada di dalam kegiatan belajar mengajarnya juga sangat kental ya. Contohnya saja untuk melakukan penerapan pendidikan Islam
di MTZ Takwa ini contoh kecilnya itu seperti pembiasaan membaca surat-surat pendek yang berada dalam juz 30 setiap akan memulai pelajaran. Jadi diharapkan kita memulai aktivitas kita dengan ibadah, yaitu membaca Al-Quran begitu. Jadi setiap 15 menit, jadi dari bel masuk berbunyi jam 7 sampai 7.15, jadi 15 menit setelah bel masuk itu kita membiasakan setiap santri, setiap siswa untuk membaca surat-surat pendek atau juz sama begitu ya, sering kita sebut sama gitu. Jadi semua santri, semua siswa diwajibkan, dibiasakan untuk membaca Al-Quran untuk memulai aktivitasnya begitu. Jadi untuk pembacaan Al-Quran itu pembacaannya dilakukan secara individu atau bersama-sama dan dipandu atau seperti apa? Iya, jadi kegiatannya itu istiqomah ya, setiap hari, setiap pagi itu dilakukan secara konsisten, itu bersama-sama di dalam kelas. Jadi setiap kelas itu kan ya, ada guru pengajar, pastinya jam pertama itu ada guru pengajar. Jadi guru pengajar itu yang nantinya memimpin untuk membaca doa, membaca ayat Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga membaca doa kan ya. Dimulai dengan tawasul terlebih dahulu, membaca surat pendek, kemudian baru doa, baru kita masuk ke pelajaran. Bagaimana sih cara untuk maksudnya agar kegiatan tersebut tetap konsisten dilakukan setiap hari seperti itu, Ustazah? Pastinya untuk mendisiplinkan siswa itu pasti dimulai dari bagaimana gurunya disiplinkan. Jadi kita sebagai guru itu berusaha keras untuk bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri agar menjadi contoh ke siswanya. Jadi sebelum jam 7 kita udah sampai ke sekolah, jam 7 kita harus masuk ke dalam kelas, memulai tawasul, memulai doa, memulai semuanya, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan kebiasaan yang memang diterapkan di sekolah kita. Jadi caranya itu dengan mendisiplinkan guru itu sendiri terlebih dahulu seperti itu. Karena pastinya nanti itu kan dipandu sama guru kelas. Meskipun nanti guru kelasnya semuanya saya tidak bisa hadir, itu kan nanti ada guru piket. Pokoknya bagaimana kebiasaan itu tetap berjalan meskipun tidak ada guru wajibnya gitu, masih ada guru pengganti, ada yang ya. Pokoknya bagaimana kegiatan itu tetap berjalan, tetap konsisten, karena keistiqomahan juga sebagian dari perjalanan seorang siswa. Terima kasih. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Ustazah. Mengenai dampak pendidikan Islam terhadap siswa. Menurut Ustazah Novi, bagaimana pendidikan Islam yang diterapkan di MTS Ziyadatul Taqwa ini mempengaruhi perkembangan pribadi dan akademis para siswa? Apakah ada perubahan yang signifikan yang pernah Ustazah lihat pada perilaku atau prestasi siswa setelah mendapatkan pendidikan Islam? Ya, kalau dimulai dari kebiasaannya? Ya, perkembangan pribadi dan akademisnya. Perkembangan pribadi itu lebih ke akhlak kayaknya ya. Jadi semua santri itu mungkin karena peralihan dari SD dari sekolah dasar ke sekolah menengah itu memang peralihan yang sangat, menurut saya masa kenakalannya itu lagi membara gitu. Nah dari pembiasaan di sekolah, pembiasaan pendidikan agama Islam, masuknya kurikulum pendidikan agama Islam ke kurikulumnya kita itu merubah sedikit demi sedikit adab atau akhlak seorang siswa yang awalnya itu mungkin tanpa tenteng, sekarang udah mulai berjalan sebagaimana semestinya siswa itu bagaimana gitu kan. Jadi adab atau akhlak siswa itu udah mulai tertata gitu, sudah mulai tahu ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Kalau berbicara akademik ya, mungkin dengan pembiasaan membaca Al-Quran sejak pagi secara konsisten itu bisa merangsang memori sehingga mereka mudah menghafal, mudah mengingat, mudah memahami pelajaran apa yang sudah diberikan oleh gurunya tadi. Karena dari guru saya itu membaca Al-Quran itu juga dapat membantu kita dalam belajar. Jadi mengapa di MTS ini sebelum masuk kegiatan kita dibiasakan dengan membaca Al-Quran agar kedepannya dalam kegiatan belajar mengajar
kita diberikan kemudahan. Jadi dengan adanya pendidikan Islam ini, nah ada para siswa itu jadi lebih baik dari sebelumnya. Iya, seperti ya, itu. pastinya ada perubahan meskipun sedikit ya, karena memang karakter siswa yang berbeda, juga bagaimana siswa itu menyerap pendidikan yang mereka terima gitu kan. Tapi meskipun seperti itu, setidaknya ada perubahan yang bisa kita lihat dalam diri mereka, akhlaknya bagaimana, terus bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka di lingkungan sekolah itu juga bagaimana. Baik, nah mengenai dampak pendidikan Islam terhadap masyarakat, apakah Ustazah dapat menjelaskan apakah ada program atau kegiatan yang melibatkan siswa dan alumni dalam pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana MTS Ziyadatul Taqwa memastikan bahwa lulusannya tidak hanya memiliki pengetahuan akademis tapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat? Iya, karena seperti yang saya sudah ceritakan tadi, karena MTS itu masih 2 tahun ya, pastinya masih ada dua angkatan, jadi belum ada yang jadi alumni. Kebetulan karena MTS Takwa ini berada di bawah naungan pondok pesantren memiliki alumni, juga memiliki kegiatan yang mampu menampung semua santri, mampu menampung semua alumni, juga melibatkan dari masyarakat juga ya. Jadi ketika pesantren itu mengadakan kegiatan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ataupun harlah pesantren, secara tidak langsung semua santri kan ikut bekerja sama ya, ikut terlibat di dalamnya. Santri atau siswa MTS Ziyadatul Taqwa itu kan kebanyakan juga santri pondok pesantren, jadi secara tidak langsung mereka juga ikut andil dalam kegiatannya begitu. Namun untuk kegiatan MTS sendiri itu belum ada ya, sampai saat ini belum ada kegiatan yang dikhususkan untuk MTS. Ya, masih karena masih baru. Iya, masih baru, masih di bawah naungan pesantren, jadi ikut pesantren dulu. Nah, mungkin nanti 3 tahun atau 5 tahun ke depan sudah ada kegiatan-kegiatannya. Tapi ini sudah ada ancang-ancang bahwa karena pondok pesantren itu sudah punya ini program MHQ ini udah ketiga kalinya di pondok pesantren. Tahun ini sudah ada musabaqah tilawatil Quran, itu diadakan oleh MTS dan MA. Insyaallah itu sebagai salah satu bentuk pengembangan dari sekolah kita. Nah, apa saja tantangan terbesar yang mungkin pernah Ustazah hadapi dalam menerapkan pendidikan Islam selama menjadi tenaga pengajar di MTS Ziyadatul Taqwa ini? Tantangannya, kalau dibilang tantangan itu mungkin banyak sekali karena latar belakang saya juga masih MA ya, masih lulusan MA, belum ke sarjana, mungkin masih banyak ilmu-ilmu yang belum saya kuasai. Jadi masih ini, tapi saya tetap terus belajar agar bisa menjadi tenaga pendidik yang berkualitas. Juga saya juga masih kuliah gitu kan ya, jadi tantangannya mungkin membagi waktu juga, gimana saya harus membagi waktu saya untuk kuliah, bagaimana saya bisa membagi waktu untuk mengajar. Juga dari karakter siswa ya, karena kata saya tadi, peralihan dari SD ke SMP atau dari sekolah dasar ke sekolah menengah ini masa-masanya anak-anak ini udah mulai jiwa-jiwa pubertasnya ini kan tinggi ya, jadi mereka ingin melakukan hal ini, melakukan hal itu, masih penasaran. Iya, masih penasaran dengan semua hal. Jadi mereka kayak bahasa kasarnya masih nakal-nakalnya gitu kan. Saya ketemu karakter yang berbeda-beda, sulit untuk menyamaratakan. Jadi dengan karakter yang berbeda, saya harus menyesuaikan diri, bagaimana saya mendekati siswa ini, agar apa yang saya berikan itu sampai kepada mereka. Kadang dalam satu kelas itu ada yang harus saya saya ajari sedikit demi sedikit, ada yang bisa langsung paham, ada yang memang sangat susah untuk bagaimana ya cara nyampainya, kayak sangat susah untuk memahami apa yang saya berikan itu. Jadi memang tantangannya dari karakter siswa yang berbeda, juga masa-masanya mereka yang lagi nakal-nakalnya. Saya kadang juga
setelah kuliah harus ngajar, capek ketemu sama mereka dengan karakter mereka, jadi sosial energinya itu Iya. habis. harus pinter-pinter jaga sikap depan mereka, harus profesional, harus bisa menjaga agar mereka juga tetap paham apa yang saya berikan. Saya juga harus terus belajar agar, karena perkembangan zaman, perkembangan pendidikan, apa yang saya dapatkan dulu itu kan udah berbeda dengan Iya. apa yang harus kita berikan kepada mereka kan. Jadi saya terus belajar, selain saya juga harus kuliah, saya juga harus belajar untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Nah, apa sih harapan Ustazah untuk masa depan pendidikan Islam di MTS Diyatul Taqwa dan di Indonesia secara umum? Harapannya semoga kurikulum yang berada di MTS Taqwa ini terus mengikuti zaman, mengikuti alur pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga nanti kualitas MTS Taqwa sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Saya berharap, sangat berharap agar MTS ini bisa dilihat oleh orang bahwa meskipun ini sekolah masih ya, lembaga yang masih baru gitu, tapi tidak bisa diremehkan. Semoga semua orang bisa melihat ke arah kami. MTS juga semoga bisa terus berkembang, mengembangkan sayapnya, mengembangkan pendidikannya, sarana prasarana, entah kurikulum, semuanya semua bisa dikembangkan sehingga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Harapan saya tentang pendidikan agama Islam di Indonesia, semoga pendidikan agama Islam di Indonesia tetap menjadi salah satu, masih tak berada di jajaran pendidikan yang diutamakan. Jadi jangan sampai pendidikan agama Islam itu hilang di Indonesia, karena seperti yang kita ketahui negara kita itu negara Islam, bukan negara Islam ya, tapi kebanyakan penganutnya agama Islam. Pastinya dengan adanya pendidikan agama Islam itu menjadi salah satu cara kita untuk mempertahankan keislaman. Baik. Terima kasih ya Ustazah Novi atas waktu dan kesempatannya. Saya izin undur diri. Terima kasih Ustazah. Terima kasih juga teman-teman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.